Sebelumnya sudah ada embrio, jadi di kelompok apa ya, semacam kubenya PKH kelurahan itu kita sudah bikin semacam apa itu kayak bumbu instan kayak gitu, cuma nanti dibekukan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Titan Gunawan, dan saya Elis Wijayanti dalam program Inspirasi, Integrasi Sosial dan Pemberdayaan untuk Meraih Prestasi. Nah, teman-teman semuanya masih dalam kegiatan kunjungan kerja gitu ya, ke Kabupaten Pacitan. Kalau sebelumnya kita ke Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Sekarang kita bergeser sedikit ke Jawa Timur. Ya, betul ya. Dan tentu dengan suasana yang berbeda pula. Ya. Kita ada di mana sekarang, Cek? Ada di kabupaten yang terkenal dengan apa, Cek? Dengan 1001 gua. Jadi katanya di Pacitan ini banyak sekali guanya ya. Ya, makanya lahirlah nama itu. Nama kabupaten dengan mempunyai banyak gua. Ya. Gitu. Dan tepatnya kita sekarang berada di Goa Gong. Nih, kita lihat ya di belakang kita. Di Goa Gong. Ini adalah Goa Gong. Dan katanya Goa Gong ini adalah goa tercantik di Asia Tenggara ya katanya, gitu kan. Ya, dan memang cantik ya, pas pertama masuk lihat gerbang, lihat mbaknya juga semuanya cantik-cantik. Ya. Oke. Langsung saja mungkin siapakah yang sudah bersama kita? Betul. Narasumber kita kali ini tentunya orang-orang yang inspiratif juga. Langsung saja kita perkenalan. Boleh? Dari Pak Tuwarno dulu. Ya. Jadi terima kasih, perkenalkan nama saya Tuwarno selaku koordinator PKH Kabupaten Pacitan. Yang pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari rekan-rekan PKH Kabupaten Ciamis ke Kabupaten Pacitan. Selamat datang di Kabupaten Pacitan. Ya, selamat menikmati wisata sekaligus kunjungan di Kabupaten Pacitan. Semoga ada inspirasi yang didapatkan yang bisa dibawa pulang ke Ciamis gitu. Ya. Oke, berarti ini Pak Tuwarno selaku koordinator Kabupaten PKH Kabupaten Pacitan. Nah, di sini sudah ada Mbak cantik ya. Ini siapa dia? Monggo, Mbak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusdarini, biasanya dipanggil Dari. Saya pendamping Kecamatan Pacitan. Kalau di sini Kecamatan Punung, saya ada di sebelah. Kalau orang-orang daerah sini menyebutnya Kecamatan Kota. Jadi ada di pusat kotanya Kabupaten Pacitan. Saya pendamping Kecamatan Pacitan. Dari sini jauh, Mbak? Dari sini perjalanan 30 menit. Tidak terlalu jauh. Ya, tidak terlalu lah. Tidak terlalu. Iya, sudah terlatih. Oke. Ngomong-ngomong nih Pak Tuwarno dan Mbak Dari, kegiatan yang sedang dilaksanakan. Sibuk apa? Sibuk apa gitu. Saat ini kesibukan kita mungkin hampir mirip ya. Secara nasional yang pertama kita menyelesaikan penyaluran tempat. Ya, yang pertama itu. Yang kedua kemarin kita ada pemutakhiran itu yang sedang kita kerjakan dan kebetulan sudah selesai, alhamdulillah sudah kita kirimkan untuk pemutakhiran tahap 1 tahun 2022 sudah berhasil kita selesaikan dan alhamdulillah sudah kita kirimkan. Terus saat ini tambahan kesibukan yang akhir-akhir ini baru kita kerjakan bersama pejuang muda, salah satunya adalah
verifikasi data menggunakan aplikasi Sagis itu. Ya. Sagis berarti yang sedang booming ya. Iya, sedang viral-viralnya. Gitu ya. Jadi, untuk Mbak Dari sendiri selaku berarti pendamping itu bagaimana saja kegiatan Sagis itu gitu, boleh dijelaskan? Oh iya, Sagis kami juga menerima informasi itu juga baru tanggal 6 kemarin. Baru tanggal 6, dan kami juga sempat kaget juga karena ada aplikasi seperti itu. Tapi ya itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita, ya sudah, kita membantu dari ada pejuang muda di situ. Kita bersinergi, kita melakukan koordinasi dengan wilayah, yaitu mulai dari kecamatan sampai dengan ke desa, sampai dengan ke ketua kelompok, seperti itu. Terus yang jelas dengan sinergitas kita dengan pejuang muda, semoga nanti juga di akhir sampai dengan deadline tanggal 31 Desember itu kita bisa selesai 100%. Karena kalau menurut perhitungan saya mendampingi 308. Katakanlah asumsi tinggal 20 hari. Berarti kan saya harus satu hari itu bisa kurang lebih minimal 15 rumah harus saya kunjungi. Dengan kontur Pacitan yang seperti ini. Meskipun saya ini pendamping kota dengan 25 desa, kelurahan. Jadi ada 5, hanya dari 25 itu hanya 5 kelurahan saja. Lainnya adalah pedesaan. Dan konturnya adalah pegunungan. Jadi satu hari minimal saya harus mendapatkan 15 rumah. Tahu sendiri lah ya gimana. Tantangannya itu untuk satu rumah sendiri menghabiskan waktu berapa menit kira-kira? Kalau kita waktu proses verbalnya itu tidak lama. Cuman perjalanannya antara rumah satu dengan rumah yang lain itu yang cukup memakan waktu lah. Seperti itu. Terkait jarak ya. Ya. Ya, semangat Mbak Sagis. Oh iya, semangat. Oke nih Pak, tahun mulai PKH ya di Kabupaten Pacitan ini dari tahun berapa adanya PKH Pak? Jadi program Keluarga Harapan di Kabupaten Pacitan itu ada mulai tahun 2013. 2013 awal masuk itu dari 12 kecamatan itu baru 11. Jadi 2013 awal ada PKH itu ada 11 kecamatan. Dengan jumlah KPM? Awalnya jumlah KPM sekitar 10.000. 10.000 awal pertama. Ya. Sekarang ada 26.000. Namanya 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Tapi kan meskipun bertambah secara jumlah penerima, SDM-nya kan juga bertambah. Ya. Jadi bebannya hampir sama Disesuaikan saja. ya Pak ya? Sesuaikan. Berarti satu KPM megang berapa rata-rata? Satu pendamping satu pendamping. rata-rata 250 sampai 350. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi geografis. Ya, Kayak dengan gitu. wilayah itu. Seperti contoh di Kecamatan Pacitan itu meskipun jumlah desa dan kelurahan ada 25, tapi pendampingnya hanya 4. Karena secara jumlah dan sebaran KPM-nya kan sedikit. Ya. Ada tantangannya nggak sih saat pertama mulai ada PKH di Kabupaten Pacitan? Sedikit flashback ya. Kita mengenang masa lalu ya. Kalau awal itu pasti ya, tantangan awal, kesulitan atau mungkin hambatan di awal pasti ada. Salah satu namanya juga kita baru mulai ya. Di awal baru mulai proses sosialisasi, proses mengenalkan apa itu PKH ke desa dan juga ke masyarakat. Saya rasa ya lumayan banyak cerita gitu, yang mungkin hanya teman-teman awal yang merasakan itu. Apa tuh ceritanya? Salah satu berbagi. yang paling saya ingat tahun 2013 itu adalah ada salah satu desa yang berusaha menolak atau tidak menerima PKH gitu ya. Ya karena Dengan alasan? PKH kan beda ya. PKH itu kan beda. Jadi asumsinya dulu itu kalau orang yang menerima bantuan itu kan pasti orang miskin. Ya. Orang yang layak dapat itu kan mestinya dapat itu. Tapi kan kalau PKH kan beda. Karena PKH kan bantuan bersyarat itu ya. Ya. Nah, karena syarat itu yang belum kita sosialisasikan, belum bisa diterima dengan utuh, belum dipahami dengan seutuhnya gitu apa itu PKH. Akhirnya kan semacam ada miss mungkin di awal ya. Akhirnya ya
perlahan-lahan kita jelaskan perbedaan PKH dengan bansos yang lain, akhirnya ya bisa menerima kan begitu. Tantangannya ada penolakan ya? Ada penolakan. Berapa desa? Satu desa aja. waktu itu dulu. Dan kalau misalkan untuk pemerintah daerah setempat itu terhadap PKH bagaimana Pak? Dukungannya gitu kan? untuk kegiatan-kegiatan. Kalau dukungan dari pemerintah daerah, saya rasa ya pasti mendukung ya, karena awalnya PKH bisa masuk itu kan pasti ada usulan dari daerah, kan begitu. Cuman tantangannya ketika kita sampai ke lapangan, sampai ke desa, beratnya kan harus mensosialisasikan itu dan harus dipahami betul. Karena dulu itu kan masih awal ya, masih awal waktu tahun sekitar 2013, itu kan kita masih terbiasa dengan istilah bansos itu kan bagito. Bagi rata itu. Dibagi roto. Sementara ya bagito, bagi rata. Nah, sementara kalau PKH itu kan tidak bisa dibagi, ya kan? Penerimanya misalkan si A ya harus diterima oleh si A utuh sesuai dengan komponennya akan begitu. Nah, itu mungkin yang masih sulit diterima awal-awal waktu itu. Sekarang sudah terbiasa, sudah paham betul apa itu PKH, kenapa ini dapat PKH, kenapa yang ini sementara kondisinya lebih buruk tapi kok tidak dapat, karena ya masyarakat sudah mulai paham. Karena ada syarat yang tidak terpenuhi sehingga dia tidak bisa menerima. Berarti untuk pemerintah daerah sendiri sangat mendukung ya dengan Mendukung. Pasti mendukung, kegiatan ya. PKH. Mendukung, termasuk ketersediaan fasilitas, mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan kan yang pasti itu awal dulu, sampai pada sekretariat untuk teman-teman SDM PKH disediakan. Jadi ya sangat mendukung, termasuk sampai dengan dana sharing disediakan ya, meskipun jumlahnya ya tidak sama kan dengan kabupaten lain, kita sesuaikan dengan kemampuan daerah. Sudah ada, ya setidaknya sudah ada perhatian lah dari pemerintah daerah, sudah ada dukungan dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan PKH. Oke. Untuk Pak Tuwarno dan Mbak Dari, tantangan terbesar menjadi seorang korkab dan Mbak Dari tantangan terbesar menjadi seorang pendamping. Boleh mau siapa dulu yang jawab? Siapa dulu nih? Boleh, mungkin dari saya dulu ya. Ya, dari Pak Tuwarno. Pak Tu ya. Ya, Pak Tu. Tantangan dalam pelaksanaan PKH, kalau secara bisnis proses saya rasa hampir ya, meskipun banyak tantangan kita bisa menyelesaikan ya. Tapi tantangan berat yang mungkin sampai saat ini sulit untuk kami penuhi adalah tentang target graduasi ya. Yang menurut saya nggak pernah puas dengan hasil graduasi ya, karena kondisi penerima di Pacitan itu kan kalau kondisi miskinnya kan memang benar-benar layak untuk dapat gitu kan. Kondisinya layak untuk ya benar-benar miskin misalkan kayak gitu. Kalau misalkan kita paksa harus graduasi kan akhirnya ya kasihan. Maka kalau dulu ada istilah graduasi harus ditarget sekian persen, itu yang menurut saya agak berat ya. Karena kondisi yang miskin itu sudah benar-benar miskin. Ya sementara yang mau benar-benar bisa kita berdayakan untuk bisa bangkit secara ekonomi mungkin ya, untuk tidak jatuh miskin lagi, ya hanya sekian persen. Contoh tahun 2021 dari 26.300 KPM itu kita hanya berhasil ada graduasi mampu ada 301. 301 capaiannya? Ya, 301 KPM yang graduasi. Di 2000 2001 ini. 2021. Ya. Oh, kalau sebelum-sebelumnya ini lebih naik Sebelumnya apa kan lebih naik, ada 400 lebih, 500 lebih. Salah satu faktornya ya pandemi kan tetap mempengaruhi ya. Karena kondisi ekonomi yang ya akhirnya mungkin bisa dirasakan di semua sektor. Yang tadinya KPM ada yang mungkin jualan di tempat wisata akhirnya nggak bisa jualan kayak begitu. Ada yang punya usaha akhirnya ya terhambat dan sebagainya. Berarti tantangannya menjadi Tantangannya salah satu adalah target graduasi ya. Target graduasi ya. Kalau tentang SDM dan sebagainya kan saya rasa kita sudah masing-masing paham kan gitu. Tentang bisnis proses saya rasa ya masing-masing sudah paham. Meskipun ada naik turun kan yes, bisa teratasi kalau soal itu. yang lain masih aman ya Pak ya? Ya. Dari Iya. Kalau saya sebagai pendamping, tantangannya dan itu menjadi peluang sebenarnya kalau kita bisa menangkap tentang pemberdayaan. Pemberdayaannya di masing-masing desa dan kelurahan. Jadi sebenarnya runtutannya ya nanti ke graduasi sebenarnya kan seperti itu. Ketika kita sudah bisa uang PKH itu tidak hanya untuk
urusan dapur mengepul, tapi kan sebagian untuk mereka berwirausaha. Cuman kendalanya yaitu ketika tentang pemasaran, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagian produksi itu kan karena jarak antar rumah itu memang jauh, mereka tidak bisa mengerjakan secara bersamaan gitu loh. Jadi kita memang memikirkan bagaimana bisa memberdayakan dengan cara mereka bisa berkumpul dan bisa berproduksi dengan secara bersama seperti itu. Terus terlebih lagi ketika pandemi ini, kebanyakan KPM itu kan memproduksi souvenir atau oleh-oleh. Nah, itu yang pengaruhnya cukup besar itu di situ. Banyak KPM yang tidak bisa berjualan, tidak bisa memproduksi, biasanya bikin tahu tuna atau yang olahan tuna itu kan. Yang terkenalnya di Pacitan tuna, Ya, ikan olahan laut, tuna. salah satunya tuna. Ya. Nah, berarti kalau dari Mbak Dari ini tantangan terbesarnya adalah pemberdayaan. Ya, bagaimana KPM ini bisa berdaya ya, Mbak gitu. Nah, tadi disambung juga terkait graduasi ya, Pak ya. Terkait graduasi ini kan sulit mungkin. Tapi ini harus ada kan yang graduasi. Strateginya bagaimana di Pacitan ini, Pak, terkait graduasi nanti? Ya. Meskipun sulit, bukan berarti kan tidak mungkin ya. Akhirnya kan tetap saja kita harus melakukan itu. Salah satu faktor awal yang mungkin kita mulai adalah analisa potensi yang ada. Potensi yang ada di wilayah dampingan itu apa? Misalkan di sektor pertanian atau mungkin di sektor pariwisata atau mungkin di sektor yang lain. Itu kita gali dulu. Ya, potensi yang ada apa gitu. Seperti paling banyak tahun 2021 yang graduasi itu malah dari sektor pertanian kan. Mungkin yang tidak begitu terpengaruh oleh pandemi pada saat itu. Kita gali salah satu contoh misalkan di Kecamatan Bandar sama Kecamatan Awangan. Itu graduasi terbanyak itu berasal dari sektor pertanian. Karena tahun 2020, tahun 2021 ini kan yang lagi booming pertanian kalau di Pacitan ada salah satu produk porang ya. Porang. Tanaman porang. Tanaman porang itu. Tanaman porang itu. Nah, itu ada ditangkap peluang itu karena adanya potensi di wilayah, terus potensi untuk dikembangkan dan potensi untuk diberdayakan maupun pemasarannya tidak terpengaruh oleh pandemi. Itu yang dikembangkan oleh pendamping. Jadi akhirnya banyak petani yang bisa KPM yang pekerjaannya petani yang bisa kita berdayakan untuk bertani porang dan akhirnya bisa graduasi. Jadi strateginya itu ada pemberdayaan di bidang pertanian. Ada pemberdayaan, kita analisa dulu apa potensi yang ada yang memungkinkan untuk kita kembangkan. Setelah itu kita dampingi, kita motivasi untuk lebih berkembang. Tadi kan dari Pak Korka bahwa strategi dari untuk graduasi itu adalah menganalisa dulu ya, menganalisa terkait pemberdayaan dan pada waktu itu yang pas adalah pertanian gitu kan ya. Yang pertama adalah analisa dulu. Nah, untuk Mbak Dari gimana nih Mbak Dari? Pendamping itu kan dipus untuk bisa graduasi mandiri. Iya benar. Graduasi mandiri. Apalagi targetnya yang kemarin 10%, Iya, 10%. ya. Lumayan. Bagaimana strateginya dari Mbak Dari ini? Jadi sebenarnya pendamping itu perlu merangkul beberapa sektor ya, termasuk juga dengan desa dan kelurahan. Alhamdulillah kemarin tuh saya 2 tahun ini mendapatkan bantuan dari kelurahan. Jadi berupa yang tahun kemarin tahun 2020 itu berupa mesin laundry. Mesin laundry. Berapa itu? Satu unit mesin laundry ya. Terus tahun berikutnya tahun 2021 kemarin tuh kita dapat 2 mesin freezer untuk olahan tahu tuna sebenarnya iya. Jadi seperangkat 2 mesin freezer sama vakum sealer dan juga seperangkat untuk pembuatan frozen food, arahnya ke sana. Karena memang sebelumnya sudah ada embrio, jadi di kelompok semacam kubenya PKH kelurahan itu kita sudah bikin semacam kayak bumbu instan kayak gitu, cuma nanti dibekukan. Terus ada ikan yang di filet. Jadi karena
kita tahu ibu-ibu sekarang itu pengennya yang serba instan, tapi tetap makanan rumahan. Nah, kita menangkap peluang itu, kita bikin ikan laut, tetap ikan laut, kita filet, terus nanti di pemasarannya tidak harus sekaligus habis kan, jadi dimasukkan di dalam freezer itu. Jadi luar biasa sekali ya Mbak Dari ini bisa berkolaborasi dengan kelurahan ataupun desa, sehingga desa tersebut memberikan atau modal untuk KPM tersebut, dukungan dari mulai mesin laundry dan untuk makanan freezer juga ya, frozen food. Oke. Untuk Pak Tu ya. Iya. Boleh. Pak Tu, ini jumlah SDM PKH di Kabupaten Pacitan ada berapa nih? Dan mekanisme pembagian wilayahnya seperti apa? Ya. Jadi total SDM PKH di Kabupaten Pacitan sampai saat ini ada 85 yang terdiri dari 81 pendamping, 2 orang APD dan 2 korkap. Total 85. Tentang mekanisme pembagian wilayah ada beberapa ini ya. Yang pertama pasti kita pertimbangkan adalah ini Jarak tempuh, jarak domisili. Jumlah dampingan. Jadi kita sesuaikan dengan jumlah dampingan, terus kita sesuaikan dengan domisili juga, kita sesuaikan juga dengan ya beberapa catatan mungkin dari korkap, karena pendamping itu sebenarnya kan ya sama ya. Kita kemampuannya sama, kompetensinya sama, cuman kan kadang korkap kan perlu menyesuaikan tentang pendamping ini baiknya digabung dengan mana dan sebagainya, agar nanti potensi dampingan dalam satu kecamatan itu bisa maksimal. Gitu. Berarti yang pertama rasio dampingan ya, rasio dampingan, yang kedua jarak ataupun geografis, yang ketiga domisili. Jadi domisili. Berarti korkap 1 dan korkap 2 begitu? Iya, jadi kalau di Kabupaten Pacitan kan korkap ada 2. Itu secara tidak langsung kita bagi 2 wilayah dampingan. Ada wilayah sebelah barat, ada wilayah sebelah timur, istilahnya begitu. Nah Pak, terkait COVID ya, pada tahun 2019 ya? 19 ya, COVID itu. Ini kan beberapa kegiatan dari SDM itu ada yang tertunda, bahkan mungkin di-off-kan gitu kan, tidak boleh ke lapangan dan lain sebagainya. Nah, manajerial kegiatan pada waktu masa pandemi COVID ini seperti apa? Ya, salah satu tantangan kita atau kesulitan kita pada saat pandemi diantaranya itu, karena ada beberapa kegiatan yang dalam tanda kutip tidak bisa ataupun tidak boleh kita lakukan. Salah satu diantaranya kegiatan P2K2 kan yang tertunda, kegiatan verifikasi yang tertunda. Namun kan kegiatan itu harus tetap terlaksana sebenarnya, kayak verifikasi, data harus tetap masuk dan sebagainya. Oleh karena itu ya sebisa mungkin bagi desa atau kelurahan yang mengizinkan, meskipun ada pembatasan perlakuan itu PPKM, desa tidak membatasi pelaksanaan P2K2 tetap kita laksanakan dengan jumlah mungkin yang lebih sedikit gitu. Ada juga beberapa yang kita lakukan home visit, terus kegiatan verifikasi tetap kita lakukan ke sekolah gitu. Meskipun sekolahnya libur, tapi kan ada beberapa sekolah yang piket, karena itu harus tetap terlaksana ya kita laksanakan gitu. Oke, jadi beberapa kegiatan bisa diantisipasi, terutama untuk P2K2 selama desanya mungkin mengizinkan atau kelurahan mengizinkan itu dengan prokes ya. Dengan prokes itu aman lah ya Pak. Tapi tetap saja akhirnya ya tidak semaksimal pada saat sebelumnya. Pandeminya gitu. Oke. Untuk ini pencapaian terbesar atau pencapaian istimewa PKH Kabupaten Pacitan apa nih? Apa yang istilahnya yang dijago-jagokan gitu? Ini yang sulit ini. Yang menjadi kebanggaan. Yang saya rasa sampai sekarang ya belum begitu banyak yang dapat kita banggakan seperti di Kabupaten Ciamis ya. Namun ada beberapa yang ya saya rasa saya cukup puas dengan hasil kerja teman-teman PKH di Kabupaten Pacitan. Di antaranya yang saat ini sedang gencarnya salah satunya kan progres penyaluran ya. Progres penyaluran itu kan selalu aja ada kendala. Tapi alhamdulillah kami di Kabupaten Pacitan hampir 100% ya. 99,98% itu penyaluran tahap 3
kita selesai. Jadi salah satu yang ya bagi saya itu sudah cukup membanggakan dibanding yang lain kadang masih banyak persoalan, tapi alhamdulillah masalah saldo terblokir, penyaluran yang KPM yang belum transaksi dan sebagainya sudah teratasi. Salah satunya itu. Terus yang kedua, salah satu potensi yang cukup membanggakan saya rasa ya. Meskipun belum maksimal, saya cukup bangga dengan teman-teman pendamping SDM di Kabupaten Pacitan, diantaranya meskipun baru mulai, meskipun baru embrio, meskipun baru mulai, masing-masing pendamping ini sudah punya kube istilahnya kalau kita. Ya, rintisan, meskipun baru rintisan kita ada kube. Dengan harapan suatu saat kita ada ini link untuk mendapatkan modal, sudah ada rintisan yang bisa kita kembangkan, saya rasa itu. Jadi sampai saat ini sudah ada 90 kube sesuai catatan yang masuk yang bisa kita kembangkan di Kabupaten Pacitan. Jadi kube merupakan salah satu pencapaian terbesar di Kabupaten Pacitan. Kube mandiri masalahnya. Kube mandiri, ya. Teman-teman SDM PKH-nya sudah punya kube masing-masing kayak gitu ya Pak ya. Iya. Ini kan ada 2 wilayah ya Pak ya di Kabupaten Pacitan itu, dengan jumlah KPM juga yang SDM PKH-nya juga yang cukup banyak gitu. Dan saya rasa setiap organisasi, setiap lembaga punya permasalahan atau konflik yang mungkin bisa diselesaikan secara metode tersendiri oleh organisasi tersebut. Nah, untuk PPKH Kabupaten Pacitan dalam penyelesaian konflik di internal SDM PKH ini seperti apa? Jadi begini, kalau konflik itu kan masih ada ya, meskipun besar maupun kecil masih ada. Betul. Tapi salah satu cara yang saya antisipasi dari awal adalah saya harus memahami dulu karakter semua SDM PKH di Kabupaten Pacitan. Itu yang pertama. Yang kedua, pembagian wilayah dampingan ini sebisa mungkin membuat mereka nyaman. Mulai dari tadi yang saya sebutkan ya jarak, geografis maupun teman-temannya begitu. Karena memberikan kenyamanan ya Pak? Ya, karena salah satu faktor kenyamanan bekerja itu kan teman ya. Betul. Jadi misalkan Mbak Dari harus saya pasangkan dengan siapa, Mbak ini harus dengan siapa, kan saya harus bagi itu yang pertama. Yang kedua, saya menekankan tentang kode etik ya. Masing-masing kan sudah paham tentang kode etik. Jadi saya selama menjadi Korkap itu seingat saya sudah ada 3 yang harus kita telaah dan mendapatkan SP3. Jadi agar membuat yang lainnya tidak mengikuti jejak ketika ada konflik, ketika ada SDM PKH yang mungkin menyimpang, ya kita berikan tindakan biar tidak menular ke yang lain. Gitu. Ada ketegasan ya Pak? Ya, ada ketegasan. Jadi itulah manajerial dari Pak Tu gitu ya, dalam harus saling memahami, konflik. mengerti, saling memberikan kenyamanan gitu. Harus saling menjam. Jadi kalau sudah nyaman ya konflik terminimalisir ya, minimal seperti itu ya Pak ya. Betul ya. Terus gini Pak Tu ya, saya mau bertanya ke Pak Tu lagi gitu. Terkait ini suatu program itu kan tidak bisa berjalan secara maksimal, terutama program Keluarga Harapan, apabila berjalan sendiri gitu kan ya. Tentu harus menggandeng beberapa istilahnya sektor-sektor ataupun lembaga-lembaga. Nah, untuk di Kabupaten Pacitan sendiri, PKH Kabupaten Pacitan ini berkolaborasi atau menggandeng pihak-pihak mana saja untuk mensukseskan atau memaksimalkan program Keluarga Harapan ini? Saat ini yang sudah kita akses sementara, salah satunya untuk faktor pemberdayaan ya, yang bisa kita akses sementara baru Dinas Koperasi pada saat itu Mbak ya. Kita mengakses adanya peluang mungkin pelatihan, kan dia ada akses ke sana, pelatihan ataupun permodalan. Saat ini kan yang menyulitkan kita pada saat proses pemberdayaan dengan KPM itu kan kadang modal dan sebagainya ya. Makanya yang kita gandeng salah satunya adalah Dinas Koperasi, yang mana dia ada alokasi pelatihan dan sebagainya, maka kita libatkan KPM untuk mengikuti pelatihan Dinas Koperasi. Ya, kita berupaya mencari CSR di beberapa lembaga sebenarnya, tapi
belum masuk. Ya, salah satunya koperasi mungkin Salah satunya ya. dinas koperasi yang sudah masuk. Jadi udah memberikan apa namanya pelatihan? Ya, pelatihan. Kepada KPM. Oke. Dan mungkin sekarang juga kita sudah ada apa ya? Dibilang mungkin tamu gitu Ya. kan. Terutama Ciamis ya, Ciamis ya, sudah juga. kedatangan tamu gitu ya. Dari teman-teman pejuang muda ya, teman-teman mahasiswa dari pejuang muda. Ya. Ini di Kabupaten Pacitan juga ada mungkin ya Pak ya? Ya. Jadi kami di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, sama juga kita ada kedatangan tamu teman-teman mahasiswa, ada 21 pejuang muda. Yang 21, ya. Dari 21 mana saja tuh? saya nggak hafal itu, dari 10 kampus kalau nggak salah, Ya. ya sekitar itu, yang saat ini sedang berjuang menyelesaikan Verifali menggunakan aplikasi SAGIS itu. Ini sinergitas antara SDM PKH atau pendamping gitu dengan pejuang muda untuk melaksanakan program-program. Ini kolaborasinya bagaimana? Seperti apa? Ataukah melahirkan sesuatu yang baru atau apa yang dilakukan di Kabupaten Pacitan? Saya rasa sama ya. Jadi karena teman-teman pejuang muda itu hadir di sini dalam kondisi tamu dan dia orang baru, karena tidak semuanya terdiri dari orang-orang Pacitan, maka mereka juga ada yang dari luar daerah. Salah satu yang kita lakukan adalah membantu mereka, ya, mulai dari menyambut mereka, membantu mereka untuk berkoordinasi dengan dinas, mencarikan mereka penginapan, sampai mengantar mereka berkoordinasi di tingkat kecamatan, desa, dan mengantarkan ke rumah-rumah KPM bersama pendamping. Jadi memang yang awal mengantar ini, awal memperkenalkan Iya. adalah teman-teman dari PPKH Ya, Kabupaten Pacitan. Jadi sangat terlihat sekali mungkin ya kolaborasi Ya. dari PKH di Kabupaten Pacitan dengan pejuang muda gitu. Jadi yang luar biasa gitu. Selanjutnya nih Pak, untuk indikator atau apa sih yang dinamakan dengan apa ya istilahnya itu PKH itu bisa dikatakan sukses, itu indikatornya apa saja untuk di Kabupaten Pacitan gitu atau secara menyeluruh boleh? Wah, ini yang sulit juga ya. Karena saat ini kan kita tidak ada catatan ya tentang indikator keberhasilan yang kadang membuat kita sulit juga. Salah satunya saya rasa selama pelaksanaan PK sudah sesuai dengan bisnis proses, saya rasa sudah benar. Penerimaan bantuan yang diterima oleh KPM sudah sesuai dengan haknya, dan pelaksanaan bisnis proses yang dilaksanakan oleh teman-teman pendamping atau teman-teman SDM PKH sudah sesuai dengan bisnis proses, maka sudah saya katakan berhasil. Ya, berarti bisnis proses gitu ya. Ketika bisnis proses Sudah dilaksanakan secara maksimal, berarti PKH itu sudah bisa dikatakan sukses lah ya Pak. Oke. Dan terakhir nih Pak, Mbak, harapan untuk baik itu untuk program sendiri ataupun untuk SDM gitu kan, harapan kedepannya bagaimana ini tentang PKH? Jadi PKH saat ini kan sudah dirasakan kebermanfaatannya ya oleh penerima KPM maupun oleh SDM PKH. Harapannya yang jelas satu, kami berharap PKH masih ada. Itu berikutnya. Masih lanjut ya. PKH masih lanjut, harapannya itu agar kebermanfaatannya bisa terus dirasakan oleh penerima. Karena sampai saat ini masih banyak masyarakat terutama di Kabupaten Pacitan yang kondisinya memang masih benar-benar membutuhkan bantuan, rasa itu. Harapan berikutnya terkait dengan program, kami berharap banyak EPKH ini segera bisa dimanfaatkan, bisa berfungsi kembali. EPKH Ya, aplikasi EPKH, karena saat ini yang dirasakan teman-teman saat ini adalah pemutakhiran data menggunakan EPKH yang sementara tertunda, kan begitu. Berarti dua ya harapannya. Tetap berjalan Dan yang kedua, aplikasi EPKH comeback. Dan untuk Mbak Dari, gimana harapannya Mbak Dari? Ya, kalau saya sebagai pendamping harapannya sama ya, PKH tetap ada, semoga ada untuk tahun-tahun ke depan. Terus dengan program pemberdayaannya, kalau selama ini mungkin
kita masih di seputaran tentang bisnis proses, mungkin lebih ke depannya nanti PKH untuk pemberdayaan. Jadi KPM PKH itu banyak yang punya usaha, banyak yang graduasi, kemudian banyak semakin meluas cakupan dari peserta PKH-nya. Jadi kan kecemburuan itu semakin mengecil gitu loh. Jadi kan banyak masyarakat yang belum tersentuh oleh PKH kayak gitu. Jadi lebih dititik beratkan juga salah satunya itu dalam pemberdayaan, Iya. sehingga nanti dengan adanya pemberdayaan tersebut KPM bisa sejahtera dan juga banyak yang graduasi sejahtera, Ya. gitu. Harapan bersama ya. Baik teman-teman semuanya, tidak terasa nih perbincangan dengan Pak Tu dan juga Mbak Dari sudah di penghujung acara gitu ya. Apa ya istilahnya, pengalaman yang luar biasa juga bisa bertemu dengan dua orang inspiratif ini. Terima kasih sudah bersedia Iya. hadir di program Sama-sama. kami. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi ya. Ya, Ci, Amin. di lain waktu dan sukses selalu, sehat Siap. selalu, Mbak Siap. Dari. Tetap Ya. semangat ya selanjutnya. Pak Sama. juga, ya. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman PKH Kabupaten Ciamis ke Kabupaten Pacitan. Oke, sama-sama. Ya. Baik, terima kasih teman-teman sekali lagi. Jangan lupa untuk terus saksikan program inspirasi di episode-episode selanjutnya. Dan saya Titan Gunawan Dan saya Elis Wijayanti, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya, Terima kasih. Pak.